Tuhan melakukan pekerjaan penghakimannya pada akhir zaman dengan menampakkan diri dalam identitas inkarnasinya. Karena yang dihakimi adalah manusia yang berasal dari daging dan telah dirusak, dan bukan roh iblis yang dihakimi secara langsung. Oleh sebab itu pekerjaan penghakiman tak dilakukan di alam roh, tetapi di tengah manusia. Bagi pekerjaan penghakiman atas kerusakan daging manusia, hanya Tuhan dalam daging yang paling tepat dan layak untuk melakukannya. Jika penghakiman dilakukan langsung oleh Roh Tuhan, penghakiman ini tak akan mencakup semuanya. Dan terlebih lagi manusia akan sulit menerimanya, karena roh tak bisa berhadapan langsung dengan manusia. Hanya berdasarkan ini saja, efeknya tak akan langsung nyata. Apalagi manusia dapat melihat watak Tuhan yang tak dapat disinggung dengan lebih jelas. Iblis hanya dapat sepenuhnya dikalahkan jika Tuhan dalam daging menghakimi kerusakan umat manusia. Tuhan dalam daging pun merupakan orang yang kemanusiaannya normal, dan dia dapat langsung menghakimi ketidakbenaran manusia. Ini adalah tanda kekudusannya dan tanda keunikannya. Ini adalah tanda kekudusannya dan tanda keunikannya. Hanya Tuhan yang miliki kualifikasi dan syarat untuk menghakimi manusia, karena dia miliki kebenaran dan keadilan, sehingga dia mampu menghakimi manusia. Mereka yang tak miliki kebenaran dan keadilan tak layak menghakimi orang lain. Jika pekerjaan ini dilakukan oleh Roh Tuhan, itu bukan berarti kemenangan atas iblis. Pada dasarnya roh lebih luhur daripada makhluk fana, dan Roh Tuhan itu kudus dan menang atas daging. Jika roh melakukan pekerjaan ini secara langsung, dia tak dapat menghakimi seluruh pemberontakan manusia, dan tak dapat menyingkapkan seluruh ketidakbenaran manusia. Pekerjaan penghakiman dilakukan melalui gagasan manusia tentang Tuhan, dan manusia tak pernah memiliki gagasan apapun tentang roh. Maka roh tak mampu menyingkapkan ketidakbenaran
pekerjaannya dalam daging lebih nyata daripada efek pekerjaan roh. Maka penghakiman atas seluruh umat manusia bukan dilakukan secara langsung oleh roh, melainkan oleh Tuhan yang berinkarnasi. Tuhan dalam daging dapat dilihat dan disentuh manusia, dan Tuhan dalam daging dapat sepenuhnya menaklukkan manusia. Manusia berkembang dari melawan Tuhan dalam daging, menjadi tunduk padanya. Dari menganiaya dia menjadi menerimanya. Dari miliki gagasan tentangnya menjadi mengenal dia. Dan dari menolak dia menjadi mengasihinya. Inilah efek dari pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi.